Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu Pasar Serdang Jakarta mendadak gempar saat polisi gerbek penjual daging manusia yang selama ini dipercaya warga. Kerumunan tak percaya ketika terungkap bahwa daging yang dijual ternyata adalah daging istrinya sendiri. Sosok yang tampak biasa menyimpan rahasia kelam di balik senyumnya. Bisik-bisik berubah jadi ketakutan. Bagaimana mungkin tragedi sekejam itu terjadi tanpa ada yang menyadarinya? Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum menyimak kisah ini, mari kita bersholawat sejenak, semoga hati kita diberi ketenangan dan hidayah oleh Allah. Pagi itu, suasana di Pasar Serdang tidak seperti biasanya. Matahari baru saja naik, sinarnya menembus sela-sela atap seng dan terpal warna-warni yang membentang di atas kios-kios. Biasanya, suara pedagang memanggil pembeli bercampur dengan tawa ibu-ibu yang menawar harga menjadi musik yang akrab di telinga. Namun hari itu, bisik-bisik pelan terdengar lebih dominan. Orang-orang berkumpul dalam kelompok kecil, wajah mereka tegang, mata mereka saling bertanya. Sebuah kabar mengejutkan baru saja menyebar, kabar yang membuat jantung siapapun berdegup lebih cepat. Berita itu terdengar seperti cerita film, terlalu kejam untuk menjadi kenyataan. Seorang pria penjual daging sapi, yang selama ini dikenal rajin dan tidak banyak bicara, ditangkap polisi. Ia diduga menjual daging manusia di antara potongan daging sapi yang dipajangnya setiap hari. Tidak ada yang siap mendengar tuduhan seperti itu. Beberapa orang langsung menutup mulut mereka dengan tangan, seolah ingin menahan rasa mual. Yang lain menggelengkan kepala, tidak percaya. Tidak mungkin, kata seorang ibu paruh baya yang sudah bertahun-tahun menjadi pelanggan tetapnya. Dia orangnya kelihatan baik. Kabar itu menyebar secepat angin. Dalam waktu singkat, hampir semua pedagang tahu. Para pembeli yang baru datang langsung berhenti di pintu masuk pasar ketika mendengar cerita tersebut. Ada yang memilih pulang tanpa belanja. Ada pula yang justru semakin mendekat, ingin melihat sendiri apa yang sedang terjadi. Di tengah kerumunan itu, terlihat garis polisi berwarna kuning membentang di depan salah satu kios daging. Kios yang biasanya ramai kini sunyi, dijaga dua petugas berseragam lengkap. Kios itu sederhana. Meja kayu panjang dengan bekas sayatan pisau, timbangan besi tua yang sudah dipakai bertahun-tahun, dan gantungan daging yang kini kosong. Biasanya, potongan daging segar tergantung rapi, merah mengilap di bawah cahaya lampu putih. Namun hari itu, semua telah disita sebagai barang bukti. Bau daging mentah yang biasa terasa biasa saja kini terasa berbeda, seolah membawa cerita gelap yang tersembunyi di baliknya. Beberapa pedagang di sebelah kios berdiri dengan wajah pucat. Mereka masih mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Salah satu dari mereka, Pak Rahmat, pedagang ayam yang berjualan tepat di samping kios tersebut, terlihat gemetar saat berbicara kepada seorang wartawan. Saya sudah bertahun-tahun jualan di sini, katanya pelan. Dia jarang bicara, tapi tidak pernah bikin masalah. Saya tidak pernah lihat tanda-tanda aneh. Suaranya bergetar, antara takut dan tidak percaya. Tak lama kemudian, mobil polisi datang membawa tim penyidik dan petugas forensik. Mereka turun dengan membawa kotak besar dan perlengkapan khusus. Suasana pasar yang tadinya riuh berubah menjadi hening, hanya terdengar bunyi langkah sepatu dan gesekan plastik sarung tangan yang dipakai petugas. Semua mata tertuju pada mereka. Beberapa warga merekam dengan ponsel, sebagian lagi hanya bisa menatap tanpa berkata-kata. Petugas mulai memeriksa setiap sudut kios dengan teliti. Mereka mengambil sampel dari meja potong, talenan, dan pisau yang sudah dibungkus plastik transparan. Tidak ada yang luput dari perhatian. Bahkan lantai yang tampak bersih pun disapu dengan alat khusus untuk mencari jejak yang mungkin tidak terlihat oleh mata biasa. Setiap tindakan mereka membuat warga semakin yakin bahwa ini bukan sekadar gosip. Di tengah kerumunan, terdengar seorang ibu menangis pelan. Ia mengaku baru saja membeli daging dari kios itu 2 hari sebelumnya. Anak saya makan, katanya dengan suara gemetar. Orang-orang di sekitarnya mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa belum ada kepastian apapun. Namun ketakutan sudah telanjur menyebar. Ketika kepercayaan terguncang, sulit untuk menahannya agar tidak runtuh sepenuhnya. Polisi kemudian membawa beberapa potongan daging yang tersisa untuk diuji di laboratorium. Mereka tidak memberikan banyak penjelasan kepada warga, hanya mengatakan bahwa penyelidikan sedang berlangsung. Namun satu hal sudah jelas,
Dugaan ini cukup serius hingga membuat aparat bergerak cepat. Dan itu saja sudah cukup untuk membuat pasar kecil itu terasa seperti pusat perhatian seluruh kota. Sementara itu, nama pria penjual daging tersebut mulai disebut-sebut. Ia bukan orang baru di Pasar Serdang. Sudah hampir 5 tahun ia berjualan di sana. Ia dikenal datang paling pagi dan pulang paling akhir. Tubuhnya tinggi, wajahnya tirus dengan sorot mata yang sulit ditebak. Ia jarang tersenyum lebar, tetapi selalu melayani pembeli dengan sopan. Tidak pernah ada yang melihatnya bertengkar dengan siapapun. Tetangga di rumahnya pun mulai didatangi polisi. Kabar lain yang tidak kalah mengejutkan pun muncul, istrinya sudah beberapa hari tidak terlihat. Awalnya, orang-orang mengira ia pulang kampung atau mengunjungi keluarga. Namun setelah kabar penangkapan itu menyebar, ketidakhadiran sang istri terasa mencurigakan. Pertanyaan demi pertanyaan mulai bermunculan di benak warga. Hari itu, Pasar Serdang tidak hanya menjadi tempat jual beli. Ia berubah menjadi tempat orang-orang mencari jawaban. Setiap sudut dipenuhi rasa penasaran, ketakutan, dan duka yang belum jelas arahnya. Anak-anak yang biasanya berlarian di lorong pasar kini digandeng erat oleh orang tua mereka. Seolah-olah bahaya yang tak terlihat sedang mengintai. Menjelang siang, garis polisi masih terpasang. Matahari semakin terik, tetapi tak satu pun warga benar-benar meninggalkan lokasi. Mereka menunggu, berharap ada penjelasan yang bisa meredakan kegelisahan. Namun yang ada hanya kabar simpang siur dan wajah-wajah tegang. Di balik semua itu, satu hal mulai terasa, apapun hasil penyelidikan nanti, Pasar Serdang tidak akan pernah benar-benar sama lagi. Sore harinya, penyelidikan tidak berhenti di kios pasar. Polisi bergerak menuju rumah pria tersebut yang berada tidak jauh dari Pasar Serdang. Rumah itu terletak di gang sempit, dengan tembok bercat pucat yang mulai mengelupas. Biasanya rumah itu terlihat biasa saja, pintunya sering terbuka di pagi hari ketika sang istri menyapu halaman kecil di depannya. Namun hari itu, pintunya tertutup rapat dan dijaga 2 petugas. Warga sekitar berdiri berkelompok, menjaga jarak namun tidak mampu menyembunyikan rasa ingin tahu mereka. Seorang tetangga, Bu Lestari, memberanikan diri berbicara kepada polisi. Ia mengatakan bahwa beberapa malam sebelumnya ia mendengar pertengkaran hebat dari dalam rumah itu. Suaranya keras, berbeda dari biasanya. Saya dengar suara barang jatuh dan teriakan perempuan, katanya pelan. Namun ia mengaku tidak berani keluar rumah karena takut ikut terlibat masalah rumah tangga orang lain. Setelah malam itu, ia tidak pernah lagi melihat sang istri keluar rumah. Ia mengira perempuan itu pergi menginap ke rumah keluarganya untuk menenangkan diri. Polisi kemudian membuka pintu rumah dengan kunci yang ditemukan di saku celana pelaku saat penangkapan. Begitu pintu terbuka, udara di dalam terasa pengap. Ruang tamu terlihat rapi, sofa tersusun baik, dan televisi masih tertutup kain tipis. Namun suasana terasa aneh, seolah-olah rumah itu menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Petugas forensik mulai memeriksa setiap ruangan dengan hati-hati, tidak ingin melewatkan detail sekecil apapun. Di dapur, mereka menemukan sesuatu yang membuat suasana semakin tegang. Lantai keramik tampak lebih bersih dari bagian rumah lainnya, seperti baru saja digosok dengan kuat. Namun di sela-sela nat keramik, terlihat noda samar berwarna kecoklatan. Setelah diuji dengan cairan khusus, noda itu berubah warna, menandakan adanya bekas darah yang telah dibersihkan. Beberapa alat dapur juga tampak berbeda dari biasanya. Pisau besar yang biasa dipakai untuk memotong daging terlihat baru diasah, dan talenan kayu menunjukkan bekas sayatan yang lebih dalam dari biasanya. Pencarian berlanjut ke kamar mandi di bagian belakang rumah. Di sana, petugas menemukan bekas goresan di lantai dan dinding, seolah-olah sesuatu yang berat pernah diseret. Saluran air diperiksa, dan beberapa potongan kecil jaringan ditemukan tersangkut di saringan. Bukti-bukti itu dimasukkan ke dalam kantong khusus untuk diuji lebih lanjut di laboratorium. Warga yang menyaksikan dari luar hanya bisa menahan napas ketika satu persatu barang bukti dibawa keluar. Perlahan, dugaan yang sebelumnya terasa seperti mimpi buruk mulai berubah menjadi kenyataan yang sulit diterima. Beberapa hari setelah penggeledahan rumah, hasil uji laboratorium akhirnya keluar. Di ruang rapat kecil kantor polisi, suasana terasa berat. Seorang petugas forensik membacakan hasil pemeriksaan dengan suara tenang namun tegas. Sampel daging yang diambil dari kios di Pasar Serdang menunjukkan kecocokan dengan jaringan manusia.
Tidak hanya itu, sampel yang ditemukan di dapur dan kamar mandi rumah pelaku memiliki kecocokan DNA dengan darah yang tersisa pada pakaian istrinya yang ditemukan di dalam lemari. Fakta itu membuat semua yang hadir terdiam. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Dugaan yang sebelumnya terdengar seperti kabar angin kini menjadi kenyataan yang mengerikan. Nama pria itu akhirnya diumumkan secara resmi kepada publik. Wajahnya ditampilkan di berbagai layar berita, dengan tatapan kosong dan tangan terborgol. Banyak warga pasar yang tidak sanggup menatap layar televisi terlalu lama. Mereka mengenalnya sebagai sosok yang setiap hari menyapa dengan suara pelan, yang selalu menimbang daging dengan teliti agar tidak merugikan pembeli. Kini, bayangan tentang dirinya berubah total. Seorang ibu yang pernah berutang dan diberi kelonggaran pembayaran olehnya menangis terseduh. "Kenapa harus seperti ini?" katanya lirih. Rasa kecewa dan marah bercampur menjadi satu. Kisah tentang istrinya pun mulai terkuak. Perempuan itu dikenal ramah oleh tetangga sekitar rumahnya. Ia sering membantu acara lingkungan dan menyapa siapapun yang lewat. Namun di balik senyumnya, ternyata ada masalah rumah tangga yang tidak banyak diketahui orang. Polisi menemukan pesan-pesan di ponselnya yang menunjukkan adanya hubungan dengan pria lain. Perselingkuhan itu sudah berlangsung beberapa bulan. Ketika suaminya mengetahuinya, pertengkaran tak terhindarkan. Dari keterangan saksi dan bukti digital, malam sebelum ia menghilang adalah puncak dari konflik yang selama ini dipendam. Dalam ruang interogasi yang dingin dan sunyi, pria itu akhirnya tidak mampu lagi menahan tekanan. Awalnya ia tetap bersikeras bahwa istrinya pergi meninggalkannya. Namun ketika penyidik menunjukkan hasil tes DNA dan rekaman pesan di ponsel, bahunya mulai terkulai. Dengan suara serak, ia mengaku bahwa amarah telah menguasai dirinya malam itu. Ia merasa dikhianati, dipermalukan, dan kehilangan harga diri. Pertengkaran yang dimulai dengan kata-kata berubah menjadi kekerasan. Dalam keadaan emosi yang tidak terkendali, ia melakukan perbuatan yang tidak bisa ditarik kembali. Setelah itu, rasa panik membuatnya berpikir dengan cara yang salah dan gelap. Pengakuan itu segera memicu reaksi keras dari masyarakat. Sebagian orang merasa sangat marah dan menyebutnya tidak berperi kemanusiaan. Namun ada juga yang melihatnya sebagai tragedi besar akibat kemarahan yang tidak terkontrol. Para tokoh masyarakat mengingatkan bahwa apapun alasannya, mengambil nyawa seseorang bukanlah jalan keluar. Media ramai membahas kasus ini, menyoroti pentingnya komunikasi dalam rumah tangga dan pengendalian emosi. Di tengah perdebatan itu, satu hal yang pasti, sebuah keluarga telah hancur, kepercayaan warga pasar telah runtuh, dan luka yang ditinggalkan akan sulit sembuh dalam waktu singkat. Setelah pengakuan itu, proses hukum berjalan cepat. Pria tersebut resmi ditahan dan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana serta pasal tambahan terkait tindakan tidak manusiawi terhadap jenazah korban. Setiap kali ia dibawa keluar dari ruang tahanan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, sorot kamera wartawan langsung menyambutnya. Wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya, matanya sayu dan kosong. Tidak ada lagi sosok penjual daging yang berdiri tegap di balik meja kayu. Yang ada hanyalah seorang pria yang kini harus menghadapi konsekuensi dari amarahnya sendiri. Sidang perdana digelar beberapa minggu kemudian. Ruang sidang dipenuhi oleh wartawan, warga pasar, dan keluarga korban. Beberapa pedagang dari pasar Serdang datang dengan wajah tegang. Mereka tidak hanya ingin melihat jalannya persidangan, tetapi juga ingin memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Ketika terdakwa dibawa masuk dengan tangan terborgol, suasana menjadi sunyi. Tidak ada yang bersuara, hanya tatapan yang penuh campuran emosi, marah, kecewa, dan tidak percaya. Keluarga korban duduk di bangku depan. Ibu korban tidak mampu menahan air mata saat jaksa membacakan kronologi kejadian. Setiap detail yang diungkap membuat luka itu terasa kembali terbuka. Ayah korban hanya menunduk, tangannya mengepal di atas lututnya. Mereka tidak hanya kehilangan seorang anak, tetapi juga harus menerima kenyataan pahit tentang cara kematiannya. Dalam pernyataannya, keluarga meminta hukuman seberat-beratnya. Mereka menegaskan bahwa tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan tindakan kejam tersebut. Namun di luar ruang sidang, konflik mulai muncul. Sebagian warga pasar merasa citra tempat mereka mencari nafkah telah tercoreng. Beberapa pembeli mulai enggan datang, takut dan trauma dengan kejadian tersebut. Penjualan menurun drastis. Pedagang daging lain merasa ikut dicurigai.
Mereka harus bekerja lebih keras untuk meyakinkan pembeli bahwa dagangan mereka aman. Pemerintah setempat akhirnya turun tangan dengan melakukan inspeksi rutin dan memberikan sertifikasi kebersihan serta keamanan pangan kepada para pedagang. Langkah itu perlahan membantu memulihkan kepercayaan masyarakat. Di tengah proses hukum yang terus berjalan, terdakwa sempat menyampaikan permintaan maaf di hadapan hakim. Dengan suara pelan, ia mengaku menyesal dan menyadari bahwa kemarahannya telah menghancurkan segalanya. Ia mengatakan bahwa jika waktu bisa diputar kembali, ia akan memilih pergi daripada membiarkan emosi menguasainya. Namun penyesalan datang terlambat. Kata-kata maaf itu tidak mampu mengembalikan nyawa yang hilang, juga tidak bisa sepenuhnya menyembuhkan luka keluarga korban. Meski begitu, pengakuan dan penyesalan tersebut menjadi bagian penting dalam proses persidangan yang mendekati akhir. Setelah melalui rangkaian sidang yang panjang dan penuh emosi, tibalah hari pembacaan vonis. Ruang sidang kembali dipenuhi banyak orang. Warga dari Pasar Serdang datang lebih awal, ingin menyaksikan akhir dari kasus yang selama berbulan-bulan menghantui pikiran mereka. Udara di dalam ruangan terasa berat. Hakim memasuki ruang sidang dengan wajah serius, lalu membacakan pertimbangan hukum secara perlahan. Setiap kalimat terdengar jelas, menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai rasa kemanusiaan dan kepercayaan masyarakat. Ketika hakim akhirnya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup, suasana menjadi campur aduk. Sebagian orang menghela napas lega karena merasa keadilan telah ditegakkan. Keluarga korban saling berpelukan sambil menangis. Meski hukuman itu tidak bisa mengembalikan orang yang mereka cintai, setidaknya ada kepastian hukum yang memberi sedikit rasa tenang. Di sisi lain, terdakwa hanya menunduk. Wajahnya kosong, seperti seseorang yang sudah tidak memiliki harapan lagi. Vonis itu menjadi penutup resmi dari proses hukum, tetapi bukan akhir dari luka yang ditinggalkan. Sepulang dari persidangan, kehidupan di pasar perlahan berubah. Pemerintah daerah bersama pengelola pasar mengadakan pertemuan dengan para pedagang untuk membahas langkah pemulihan. Mereka memperketat aturan kebersihan dan pengawasan distribusi daging. Setiap pedagang diwajibkan memiliki dokumen resmi asal barang dagangan. Inspeksi rutin dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Perlahan, kepercayaan pembeli mulai kembali. Ibu-ibu yang sempat takut kini kembali menawar harga, meski sesekali bayangan peristiwa itu masih terlintas dalam ingatan. Namun tidak semua masalah selesai begitu saja. Ada warga yang masih trauma dan memilih berbelanja di tempat lain. Anak-anak yang mendengar cerita tersebut sempat bertanya dengan polos kepada orang tua mereka, mencoba memahami mengapa seseorang bisa melakukan hal sekejam itu. Para orang tua pun belajar untuk menjelaskan dengan hati-hati bahwa kemarahan dan kecemburuan yang tidak dikendalikan bisa membawa seseorang pada keputusan yang salah. Tragedi ini menjadi pelajaran pahit bagi banyak keluarga tentang pentingnya komunikasi, pengendalian diri, dan mencari bantuan ketika menghadapi masalah rumah tangga. Waktu terus berjalan. Pasar kembali ramai, suara tawar-menawar kembali terdengar seperti dulu. Namun bagi warga Pasar Serdang, kisah itu akan selalu menjadi bagian dari sejarah tempat mereka mencari nafkah. Mereka belajar bahwa kepercayaan adalah hal yang sangat berharga dan mudah hancur. Mereka juga belajar bahwa setiap masalah, seberat apapun, tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan. Tragedi itu mungkin telah selesai di ruang sidang, tetapi pesan yang ditinggalkannya akan terus hidup, mengingatkan semua orang bahwa emosi yang tak terkendali dapat menghancurkan banyak kehidupan dalam sekejap. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.